Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang boleh kaya, orang boleh punya pangkat, tetapi nikmat yang pasti nikmat tidak bisa ditafsirkan yang lain adalah di saat seseorang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Kalau kesaktian, ya bisa mungkin nikmat, bisa mungkin istidraj, bisa mungkin nikmat, bisa mungkin bentuk azab. Tetapi yang pasti tidak bisa ditafsirkan kecuali nikmat adalah di saat orang diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, apalagi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh saja kita bisa melaksanakan sholat fajar 2 rakaat qobliyatas subuh. Itu dikatakan khairun, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Sampai hebatnya berjamaah sholat subuh. Orang yang tidak tahajud saja tapi sholat subuh berjamaah itu dianggap menghidupkan sholat malam sepenuhnya. Kalau ada orang melaksanakan sholat subuh, kok andaikan bisa, katanya Nabi, kok andaikan boleh. Saking pentingnya, saking besarnya pahalanya, dia akan datang ke tempat sholat berjamaah, sholat subuh, walaupun merangkak. Allah ya Rabbi, yang luar biasalah, luar biasalah. Jadi dari sekian orang ribu di sekitar masjid ini, yang dipilih cuma segelintir ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, amin. Para jemaah sekalian, sekarang masih suasana bulan Rajab, mungkin akhir sudah ya, dan kita akan segera masuki bulan Sya'ban. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, semoga di bulan Rajab ini Allah berkahi umur kita, disampaikan kepada bulan Sya'ban, dan nanti umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bisa ibu-ibu majuan sedikit, jangan terlalu jauh dari saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di bulan Rajab ini dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah sebagai syahrul istighfar, bulan membaca istighfar. Perbanyak mohon maaf kepada Allah, membaca istighfar dengan segala sigotnya.
boleh membaca astaghfirullahaladzim, bisa dengan ucapan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar, tuannya istighfar. Boleh. Boleh dengan sigot yang lain, silakan. Mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, ya Allah, saya banyak salah. Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Intinya ayo kita perbanyak istighfar. Karena kita akan segera menghadapi bulan Ramadan. Ibarat kita berproses sekarang itu, prosesnya masuk kepada tahapan takhalli. Takhalli artinya kita membersihkan jiwa kita. Bersihkan. Dengan apa? Gelontorkan dosa itu dengan istighfar. Kalau Habib Umar bin Hafid di Yaman itu setiap hari selalu membaca istighfar, dituntun jamaahnya, dituntun santrinya dengan bacaan istighfar. Istighfarnya ada khusus. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ayo bersama-sama tafaulan, karena beliau mengajarkan kalau bisa 30 kali setiap hari sambil angkat tangan mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. 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 Paling sedikit dibaca 30 kali setiap hari. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar tazkiyatun nafas, jiwa kita ini bersih. Nah, kalau sudah bersih, ibarat sudah mandi, baru kita masuk kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW sebagai syahru membaca solawat ala Nabil Mukhtar. Ini membaca solawat, bulan baca solawat, pekan membaca solawat, bukan pekan ya, bulan membaca solawat. Sebenarnya kalau kita pikir lagi, ini memasuki tahapan yang kedua dari proses orang bertarikot itu. Takhalli, bersihkan dulu, baru tahalli. Tahalli artinya membersihkan jiwa. Mohon maaf, menghias diri. Kalau Pak Ustadz habis mandi bersih, baru berhias pakai baju. Yang dimaksud baju oleh saya adalah baju dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau kita membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, silakan. Kalau saya di pesantren Sidogiri Pasuruan, itu setiap ba'dah maghrib itu seperti suara lebah ribuan santri membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca salawat yang lain boleh, salawat nariyah boleh, salawat tubil kulub boleh, salawat burdah boleh, salawat tiba boleh, salawat badar boleh, banyaklah salawat ya. Ala kulli hal, apa maksudnya? Selain ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan salawat atau nama yang kita sebut berulang-ulang itu akan mempengaruhi kepada jiwa. Izin kalau Ustadz membaca kalimat-kalimat ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, wahai zat yang mencengkram, wahai zat yang menguasai, dan seterusnya. Kalau kalimat-kalimat itu diucapkan, nama Allah yang keras itu biasanya ada pengaruh juga.
pengaruh kepada jiwa. Dulu ketika Nahdlatul Ulama mau didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau itu minta izin kepada gurunya namanya Hadratus Syekh Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Pada waktu minta izin kemudian dikasih isyarah, yakni dibawakan tasbih. Yang membawa itu namanya Ki As'ad Syamsul Arifin. Bawa tuh tasbih, anterin ke Hasyim Asy'ari. Di perjalanan yang dibaca apa? Ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar. Enggak berhenti-berhenti sampai dari Bangkalan ke Jombang. Lah itu saudara-saudara sekalian, pengaruh daripada bacaan itu kuat. Organisasi yang besar sekarang, terbesar se-Indonesia bahkan sedunia, menjadi keramat, kuat. Digoncang dengan apapun kuat. Dan bahkan banyak yang tumbang. Bahkan ya Ki As'ad menyampaikan macam-macam kepada NU, hancur sendiri sampai segitunya. Ya memang saya rasakan, kalau bapak-bapak terbiasa dengan surat Al-Muluk misalnya, tahu surat Al-Muluk ya, atau surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, terus sampai selesai. Sampai terakhir, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau biasa baca surat Al-Muluk, 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 Al-Muluk tiap hari, ya pengaruh daripada Al-Muluk itu nempel nanti. Apa kerajaan? Biasanya orang yang rajin baca surat Al-Muluk, ada doanya nanti. Doanya minta pribadilah kepada saya. Itu biasanya mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakatnya. Apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang tokoh, apakah dia seorang pejabat, memang harus kuat. Kuat, karakternya kuat. Karena apa? Pengaruh daripada bacaan yang dibaca. Termasuk juga adalah di saat kita mengucapkan kalimat Muhammad sallallahu ala Muhammad misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad terus yang disebut. Maka nanti akan nempel sifat-sifat yang baik daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Itulah yang kita inginkan. Itulah yang kita inginkan. Bagaimana sekiranya sifat-sifat mahmudah yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu ucapan maupun tindakan atau pengakuannya, ini akan nular kepada kita barokahnya. Mari kita membaca salawat kepada Sayyidina Rasulullah sekarang zaman Covid ini ya. Mohon kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Kita baca salawat tibil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini namanya sholat tibil qulub ya, sholawat yang digabung dengan doa. Itu banyak para ulama mengajarkan. Sholawat nariyah itu sholawat yang digabung dengan istighosah. Tanhallu bihil uqadu, tanhallu akan terbuka bihi dengan sebab Nabi Muhammad al-uqudu segala ikatan. Wa tanfariju dan akan ada jalan keluar bihi dengan sebab Nabi Muhammad al-kurabu segala kesusahan dan seterusnya. Itu namanya sholawat digabung dengan istighosah. Biasa boleh Pak, boleh istighosah atau tawassul mohon kepada Allah dengan barokah Nabi, dengan barokah sahabat, dengan barokah waliyun min auliyaillah. Itu diamalkan sama ulama, diamalkan para sahabat, diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya kita baca sholawat sambil digabung dengan tawassul kepada Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami, bersama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih, balligh maqasidana, sampaikan hajat kami. Kalimat ini, bacaan ini sudah masyhur lah di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini redaksi yang lain dari redaksi asal yang pernah diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Dulu adrikni, tolong ya Rasulullah, bukan kepada Allah loh. Adrikni ya Rasul, bukan musyrik, bukan. Karena ini diperintah. Hakikat yang memberi an-nafi, memberi manfaat, wad-dar, dan yang memberi bahaya hanya Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah semacam itu. Jadi ini harus diperdalam, jangan sampai kita terganggu dengan, mohon maaf, komentar-komentar yang negatif berkaitan dengan tawasul, berkaitan dengan istighosah. Semuanya ada dasar Quran, hadis, dan amalan para sahabat. Saya pikir para jemaah sekalian, ayo kita jangan habiskan ya energi umat Islam berbicara tentang masalah khilafiyah. Benar nggak? Mau kunut, tidak kunut, sholat 20 rakaat atau 11 rakaat, apalah ya. Kalau saya kunut, kalau saya sholat tarawihnya 20 rakaat. Tetapi mohon maaf, jangan habiskan ini. Kita punya prinsip. Saya ini di Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Dulu pernah di Komisi Fatwa, sekarang di Wakil Ketua di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi saya hati-hati. Hati-hatinya apa? Melihat fenomena di masyarakat. Saya punya prinsip dan diajarkan oleh pimpinan kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menyampaikan, dan di dalam kitab Qaidah-Qaidah Fikih disampaikan, la yungkarul mukhtalaf fih. Masalah khilafiyah nggak usah kita ingkari, nggak usah komen lah. Ya, izinnya. Bapak jangan terganggu dengan khilaf, biasa saja. Misalnya orang sholat, ada yang takbir begini, Allahu Akbar, begini ya. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang sedekatnya begini, ada yang begini, ada yang begini. Menurut saya boleh-boleh saja lah. Yang penting mereka sadar, punya dasar, kan begitu kan. Ada tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah bergerak, awalnya pandangan kita ke tempat sujud, ketika illallah pindah ke sini. Ini saya berdasarkan kitab-kitab fikih yang saya pelajari di pesantren. Tetapi kalau mohon maaf, kalau ada yang bergerak begini, ya monggo, dia punya dasar, nggak usah usil lah kita, bener nggak? La yungkarul mukhtalafih, masalah khilafiyah nggak usah diingkari, nggak usah komen. Jangan ikut madhab usiliyun alias tukang usil. Ngapain lah, habis energi umat Islam. Orang kunut disoal, orang baca sholawat nariyah disoal, nggak ada kerjaan apa. Kita semua punya dasar. Baru kita tegas wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kalau menyangkut sesuatu yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh ulama, maka baru kita tegas. Baru kita tegas. Misalnya, oh Ahmadiyah itu sesat misalnya, jangan ragu dong. Kenapa? Karena kita sudah punya kesepakatan bahwasanya khatamul anbiya, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang yang ngomong, oh, Nabi Muhammad yang ngaku Islam, bahwa nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir itu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Harus tegas, salah ente. Karena apa? Ini mujma' alaih. Kayak kemarin misalnya masalah miras. Ya, masalah miras. MUI sepakat, NU sepakat, Muhammadiyah sepakat. Keras berbicara. Jangan dibiarkan ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya khomer itu adalah ummul khaba'is, sumber daripada kejahatan. Itu. Ngerti ulama itu cara bersikap
ngerti kapan waktunya bersikap, kapan waktunya kita toleransi, kita boleh berbeda. Lah kalau nggak tahu ilmunya, nanti kita terjebak kepada perbedaan yang tidak perlu kita sikapi. Inilah gunanya ilmu para jemaah sekalian. Jadi selanjutnya nanti ketika kita sudah membaca sholawat ala Nabil Mukhtar kepada Kanjeng Nabi, insya Allah nanti kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Kita akan merasakan nikmatnya beribadah, kita akan merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya qiyamul lail, dan seterusnya. Nikmatlah. Kenapa nikmat? Ada yang merasa mau Ramadan ini berat, ada. Karena tidak ada persiapan. Di bulan Rajab ya biasa aja, di bulan Sya'ban ya biasa. Kiai-kiai nggak mengingatkan masalah ini misalnya, atau dia nggak pernah ikut pengajian, hanya kaget di bulan Ramadan. Kemudian dia bukan merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, tapi beban. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita ya, lahir dan batin. Di bulan Rajab Allah berkahi, di bulan Sya'ban Allah berkahi, dan Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini para jemaah sekalian, saya sampaikan sebuah hadis yang menceritakan tentang pentingnya kita itu menjaga kebersihan hati. Ala inna fil jasad, kata Kanjeng Nabi, ala inna fil jasad, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruk perilaku kita. Dan Rasulullah mengingatkan, ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu disebut dengan al-qalbu, hati. Inilah pentingnya kita menjaga kebersihan hati, termasuk hari ini kebersihan jiwa kita. Karena kalau hati sudah bersih, insya Allah semuanya akan baik. Amin. Tapi kalau hatinya kotor, biasanya yang lain akan kotor. Untuk itu harus ada kemampuan kepada kita semua untuk mendeteksi apakah hati kita ini bersih atau hati kita ini kotor. Soalnya hampir ya jarang lah dokter jiwa, dokter hati itu jarang. Yang secara khusus paling ya pengajian-pengajian begini. Kalau dokter fisik misalnya saya sakit, langsung cari dokter, ketemu dokternya. Tapi kalau dokter yang membicarakan masalah hati, Anda berpenyakit, Anda itu kotor, jarang ya, jarang. Palingnya mendengarkan obat umum seperti ini. Tapi paling tidak saya harus sampaikan, ada 3 penyakit hati yang harus kita waspadai. Kalau berbicara penyakit hati banyak lah, banyak. Tapi yang paling pokok 3 ini, jangan sampai menempel kepada kita. Nah, kalau berbicara kesucian hati, ya awalnya kita suci ya. Dalam Islam itu tidak seperti di dalam agama sebelah kita, bagaimana mereka menganggap bahwasanya ada dosa bawaan. Nabi Adam pernah salah sehingga perlu anak turunnya itu disucikan. Bagi Islam tidak ada. Semua yang lahir ke dunia yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci. Apakah dia dari suku manapun, dari agama apapun. Baru kemudian berproses, dia dipengaruhi oleh keluarganya, orang tuanya, lingkungannya, akhirnya menjadi Yahudi atau Nasrani, dan hatinya menjadi kotor. Jadi awalnya kita bersih, nggak ada masalah, karena kita punya prinsip wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain, tidak ada dosa bawaan. Setuju ya? Ini sepakat. Namun demikian, karena kita di perjalanannya macam-macam lah, apalagi kalau kita hidup berkomunitas, berorganisasi, ya ada omongan-omongan negatif, sikap-sikap yang nggak benar. Tapi para jemaah sekalian harus segera dibersihkan. Apa saja penyakit hati yang paling pokok yang merusak, kata Kanjeng Nabi? Salasun muhlikat. Ada 3 penyakit hati yang dapat merusak jiwa manusia. Yang pertama, syuhun muto, pelit yang diikuti ya, pelit yang diikuti. Kalau pelit ya dasarnya manusia pelit lah. Nah, misalnya saya diminta, assalamualaikum Pak Kiai, iya, itu mobil Kiai ya, iya, buat saya Pak Kiai, untuk sedekah. Ya tunggu dulu Mas, kegedean ya. Saya pernah ceramah begini, pulang itu keluar dari masjid,
Tiba-tiba mobil hilang. Wah, mana mobilnya? Hilang. Ada yang nyeletuk dari jemaah. Pak Kiai mungkin nggak nyolong, Pak Kiai nggak nyuri dia. Kenapa? Minta barokahnya Kiai. Ya barokah jangan gede-gede, kata saya. Karena para jemaah sekalian, dasar manusia itu memang pelit, mohon maaf. Saya nggak menuduh. Katanya Quran itu apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang karakternya pelit. Karena itu kemudian ditaklif, diberi kewajiban-kewajiban sama Allah. Kalau kamu punya duit, jangan pelit dong. Jangan dimakan semua. Makan durian silakan, tapi kulitnya dibuang. Makan salak silakan, tapi kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Maksudnya apa? Dizakati. Ya sudah selesai itu, nggak usah pakai ayat. Ini para jemaah sekalian. Kalau misalnya kita punya uang nggak ada zakatnya, namanya pelit, pelitnya diikuti itu. Lah ini yang madzmumah adalah pelit yang diikuti. Saudara-saudara sekalian, Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali menyampaikan yang dimaksud Sayyidina Rasulullah dengan pelit yang diikuti adalah sifat hasud. Oh ini sifat hasud, garis miring iri hati, garis miring dengki, penyakit SMS, sedih melihat orang senang. Sedih, susah melihat orang senang, orang lain senang, nggak enak dia. Ya mungkin komentar yang keluar, wah main dukun dia. Dia korupsi, dia beli rumah korupsi. Ada saja kalimat-kalimat negatif yang keluar, yang tampak dari dirinya. Oh jangan Pak, jangan pelihara sifat ini. Melihat orang lain sedih, dia senang. Ya, sedih melihat orang lain senang. Jangan pelihara, mohon maaf. Ini luar biasa. Al-hasad, katanya Sayyidina Rasulullah bersabda, iyyaka wal hasada, awas, jangan dipelihara sifat hasud. Enggak kiai, enggak ustadz, enggak pejabat, apalagi orang biasa yang enggak punya ilmu bisa kena ketempelan penyakit ini. Iyyaka wal hasada, awas, jangan sampai kamu hasud. Fa innal hasad, karena sesungguhnya sifat hasud atau dengki yakulul hasanat, akan mengikis kebaikan, kama yakulun narul hatab, sebagaimana api bisa mengikis kayu bakar. Jangan dipelihara. Loh, apa bisa Pak Kiai? Seorang kiai, seorang ulama kena punya hasud? Bisa. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Saya diundang di mana-mana, santri saya banyak misalnya. Bisa saja kiai sebelah, ustaz sebelah, kok Kiai Misbah yang ceramah kan lebih alim saya. Santrinya Ustadz Faruk kok banyak yang dihormat beliau, kok dia kan baca kitab gak tahu, hanya bisa Quran. Jadi kalimat-kalimat semacam ini melambangkan saya tidak suka orang lain dapat nikmat. Ini bahaya Pak. Kalau perlu nikmat itu pindah kepada saya, oh penyakit tambah akut ini. Dan orang hasud para jemaah sekalian sakit, menyakitkan, tiap hari diazab. Wal hasud huwal mu'adzab abadan, orang yang hasud hidupnya tersiksa selama-lamanya. Enggak tersiksa bagaimana ya? Setiap hari Ustadz dikasih rezeki sama Allah, saya sakit hati. Pindah kepada bapak, dikasih pangkat, saya sakit hati. Tiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan nikmatnya, apakah itu harta, itu pangkat, jabatan, dan seterusnya lah, ilmu, kemuliaan, dibagi oleh Allah kepada hamba-hambanya. Saya hanya kerjanya, kok ini, apa gak capek? Allah ya Rabbi, capek. Ini di dunia. Wala adzabul akhirati akbar, di akhirat lebih pedih, lebih berat. Dan itu saran saya para jemaah sekalian, jangan hasud ya. Orang mukmin tidak boleh hasud.
Orang mukmin boleh namanya ghibthah. Ghibthah itu kalau ada orang yang makmur, misalnya bapak kaya, ahli sedekah, ahli ibadah, kemudian saya bilang begini, ya Allah saya pingin seperti Pak Haji. Kenapa? Beliau ini kaya, makmur, ahli sedekah, ahli ibadah, saya pingin seperti beliau. Boleh seperti ini, dengan tidak ada niatan agar nikmat tersebut hilang. Karena itu saran saya para jemaah sekalian, ya tipis-tipis lah. Kalau bapak tidak terhinggap penyakit hasud, kalau ada orang lain seneng, ya ikut seneng. Ya obatnya SMS juga, seneng melihat orang lain senang. Lah itu. Kalau ada tetangganya ada hajatan, walimah, walimatul urus maksudnya, wajib datang. Ucapkan selamat, bawa apa kayak gitu. Kalau ada tetangganya sedih, ya ikut sedih juga. Kita takziah, kita kunjungi. Lah ini insya Allah sikap ini akan menghantarkan kepada kita kepada kemuliaan. Tidak ada ceritanya orang hasud jadi pemimpin, tidak ada. Al hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin dan tidak pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin itu kiai, tugasnya bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana sekiranya orang lain maju, bagaimana orang lain itu sukses. Tapi kalau orang hasud, orang lain hebat, orang lain nikmat, dia nggak seneng. Karena itu Sayyidina Rasulullah mengingatkan, al hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin. Nomor 2 para jemaah sekalian, yang perlu kita waspadai adalah sifat riya. Yang pertama syuhun muta', yang nomor 2 wa hawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali atau hawa nafsu yang diikuti. Kalau berbicara nafsu, ya kita punya nafsu lah, ya. Bapak bisa punya anak mau kerja karena punya nafsu. Bedanya saya dengan malaikat, malaikat nggak punya nafsu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu ya nggak makan, nggak minum, nggak punya nafsu, nggak nikah. Nah, tetapi kita punya nafsu. Nafsu ini nilai kebaikan kita karena kita mengendalikan nafsu terus. Karena nafsu ini subhanallah, di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Pada ngantuk apa ya? Innan nafsa, sungguhnya nafsu la'ammaratum bisu, maunya memerintahkan kejelekan, kejahatan, maunya begitu. Karena itu kenapa di dalam cerita-cerita atau hadis-hadis yang menceritakan bagaimana nafsu itu, nafsu awalnya diciptakan oleh Allah, kemudian nafsu itu disiksa oleh Allah ribuan tahun. Baru setelah itu, mohon maaf, nafsu itu ditanya sama Allah, hei nafsu, siapa aku? Allah tanya kepada nafsu, siapa aku? Apa jawaban nafsu? Anta ana. Kamu ya kamu, saya. Sombong nafsu itu. Baru kemudian nafsu dicelupin lagi ke neraka ribuan tahun, berulang-ulang, baru nafsu itu mengatakan, engkau Allah, aku adalah hambamu. Lah, ini nafsu yang sudah lunak itu, yang nempel kepada kita itu masih liar, Pak. Karena itu perlu ada usaha-usaha melunakkan nafsu kita. Dan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut orang mukallaf. Artinya orang mukallaf, orang yang dipaksa untuk menjalankan aturan-aturan. Sebenarnya nafsu ini kalau nggak diatur jadi liar, kayak kuda liar gitu. Sebelum dijinakkan dia kemana-mana. Agak tenang ya, saya kalau ada orang bagi-bagi sambil nggak apa-apa. Ada tanya jawab. Oh ya, boleh nanti. Tapi selesaikan dulu ya. Baik, lanjut ya Pak ya. Jadi nafsu itu kemudian oleh syariat itu diatur.
24 jam kita dikasih waktu. Hei, nafsumu jangan sampai dilantur. Saya minta, katanya Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat. Nah, kalau Anda tidak sholat berarti mengikuti hawa nafsu. Setahun kulu washrabu, makan minum seenaknya kamulah. Tapi tolong nanti bulan puasa kutiba alaikumus siyam, puasa. Nah, kalau kita nggak puasa namanya nafsunya dituruti. Kita punya nafsu untuk menyalurkan biologis, wajar manusia itu. Tetapi jangan sampai kita makan mentah gitu gampangnya. Ada nikah, ada. Namanya syariatnya nikah. Jadi ditahan nafsu itu. Karena itu kalau ada ungkapan begini bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang non muslim, benar itu. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan, cucu Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu Sayyidina Hasan itu kalau pakaian enggak ada yang jelek, Pak. Kendaraan terbaik saat itu. Ada orang Yahudi ya protes begitulah. Sayyidina Hasan, kenapa? Saya orang Yahudi. Dia compang-camping orang Yahudi itu. Orang biasa lah, orang kere gitu. Ini kamu itu cucu Sayyidina Rasulullah, cucunya Muhammad. Kok beda sama kakeknya gitu? Ajarannya jauh. Lah ada apa? Loh, kamu itu perlente, pakaiannya bagus, mahal-mahal, kendaraannya terbaik. Ada apa? Ada apa? Lah kakekmu pernah mengatakan begini, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang kafir. Loh, saya kebalik sekarang. Sekarang saya miskin, melarat hidup saya. Loh, kamu kan enak surga. Nggak sesuai. Jawaban Sayyidina Hasan cerdas, para jemaah sekalian. Apa katanya Sayyidina Hasan? Orang Yahudi, engkau sekarang miskin, melarat. Itu kalau dibanding dengan akhirat, kamu masih surga, tidak disiksa. Tapi orang mukmin walaupun sudah nikmat, walaupun sudah kaya, tapi dia masih dibatasin. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Kaya boleh, tapi keluarkan zakatnya. Benar nggak? Silakan makan dan minum, tapi waktunya puasa berhenti. Kan penjara itu dibatasin namanya. Oh, langsung Pak, orang Yahudi itu masuk Islam oleh sebab penjelasan daripada Sayyidina Hasan. Para jemaah sekalian, untuk itu mari, yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dengan penyakit tadi itu, wahawa muttaba hawa nafsu, yang diikuti adalah sifat riya. Paham ya? Riya itu al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia, beribadah karena manusia, atau watarkul amal, meninggalkan amal karena manusia. Banyak biasanya ada orang, ayo sholat subuh berjamaah, enggak, kenapa? Takut dibilang sok alim. Sama siapa? Sama tetangga itu, kawan-kawan suka saya bilang begitu. Kapan kamu tobat gitu? Mulai sejak kapan kamu baik? Takut dibicarakan begitu. Kalau ada orang meninggalkan ibadah karena manusia, ya riya juga. Ayo para jemaah sekalian, ikhlaskan amal kita. Yang nomor 3, terakhir, nanti pertanyaan ya. Penyakit yang harus kita waspadai adalah ujub. Ya gampangnya sombong lah gitulah. Merasa dirinya bersih, orang lain kotor. Merasa dirinya suci, orang lain kotor. Sehingga bergemuruh di dalam hatinya, bahkan terungkap di dalam ucapannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Mohon maaf umat Islam, jangan begitu ya. Kepada siapapun, kepada bapak yang lebih baik. Kenapa? Mungkin lebih sepuh, umurnya lebih tua, lebih baik bapak. Saya muda Pak, cuma pakai tongkat ini karena sunnah saja gitu. Iya. Kalau saya pakai surban, ditanya, Kiai kok pakai surban? Surban itu kan diperintah sama Nabi. Ada imamah. Imamah itu ya, ada mengartikan cukup dengan songkok ya. Songkok itu sudah mewakili. Udahlah, jangan panjang karena pembahasan nanti lebar nanti. Loh, saya kok ngomong apa sampai ke surban ini? Terakhir saya ngomong apa? Ujub ya, ujub. Ujub artinya sombong lah, merasa dirinya adalah
yang terbaik sehingga mengucapkan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jangan. Mohon maaf Pak ya, kalimat baik itu apabila ketahuan diterima oleh Allah. Bapak salat subuh diterima oleh Allah, oh baik dia. Kita bersedekah diterima oleh Allah, oh baik dia. Lagi ini kan nggak ada yang tahu ini, bener nggak? Ayo jujur saja. Bapak sholat, bapak sedekah, bapak baca Quran, bapak tahajud, ibu juga demikian, diterima apa tidak sama Allah? Nggak tahu. Jujur saja nggak tahu. Paling cuma saya berusaha, syarat rukunnya dipenuhi, diterima. Ya urusan Allah. Para jemaah sekalian, kalau nggak ada yang tahu, kenapa kita sombong? Kenapa kita berkata, oh ini amal saya, ini ibadah saya? Karena itu mari jangan sombong kepada siapapun, kepada yang kecil. Oh adik lebih baik, kenapa? Ya karena umurnya sedikit, dosanya sedikit berarti. Sampai mohon maaf ya kepada orang non muslim, pada orang yang kafir, jangan sampai ada kalimat saya Islam pasti masuk surga, kamu kafir pasti masuk neraka. Jadi kepada person, kepada orang jangan. Walaupun kita tahu innad dina indallahil Islam, agama yang diterima adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa menjadikan selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, setuju. Tapi mohon maaf, jangan ada kesombongan. Saya khawatir iman dan Islam kita yang kita miliki sekarang beriman, mati kurang sehari. Jangan-jangan imannya dicabut sama Allah. Naudzubillah. Ada nggak Pak Kiai begitu? Banyak. Orang mati su'ul khotimah banyak. Atau sebaliknya dia bajingan, kafir, lu nggak karu-karuan lah. Mau mati kurang sehari, dicabut kafirnya, diganti dengan hidayah Islam, dia beriman. Siapa yang mau menghalang-halangi? Nah, maksud saya bukan berarti ya kalau sama-sama nggak jelas Pak Kiai ya lebih baik tidur aja, nggak jelas. Bukan begitu. Maksudnya mari yang Islam saja nggak boleh sombong, apalagi yang kafir. Yang kerja belum tentu kaya, apalagi yang pengangguran. Yang berobat sakit belum tentu sembuh, karena yang menyembuhkan Allah, apalagi yang tidak berobat. Tapi insya Allah, fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, kita ngobrol. Boleh ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya akan tunda di waktu yang kesempatan yang lain. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, kami mohon penjelasan tentang yang tadi yang diterangkan oleh Pak Kiai tentang sombong, yaitu orang yang menggunakan celana cingkrang itu tidak dikatakan sombong, dan orang yang menggunakan celana lebih menutupi mata kaki itu dikatakan sombong. Apalagi banyak sekali, ya mohon maaf nih, seorang tokoh masyarakat atau ulama atau kiai yang menggunakan baju berlebihan, apakah itu tidak dikatakan sombong? Mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada memang hadis yang menjelaskan kalau kita pakai celana di bawah mata kaki itu ya bagianan neraka. Iya. Akhirnya diterjemahkan ya kita jangan sampai isbal. Isbal itu memakai jubah lah, memakai celana lah, memakai sarung di bawah mata kaki. Itu harfiahnya, teks. Tapi yang dimaksud oleh Sayyidina Rasulullah itu ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya itu perlambang ketika kita menggunakan jubah atau sarung atau celana, perlambang saat itu perlambang kesombongan, bermewah-mewahan. Maksudnya kesombongan lah. Ilat ini bahasa Arab ya. Maksudnya adalah karena ada unsur kesombongan. Jadi kalau khoila itu artinya apa?
merasa gagah, merasa luar biasa, merasa lebih dan sebagainya. Dilambangkan dengan, kalau di bawah itu maka bagiannya neraka karena sombong. Sekarang pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar, Nabi katanya, saya itu pakai jubah di bawah mata kaki, tapi saya nggak sombong, nggak. Memang gaya saya stylenya begini. Loh, kamu nggak masuk, kamu nggak masuk. Sayyidina Abu Bakar, kamu nggak masuk apa yang saya sampaikan. Artinya apa? Yang disorot oleh Sayyidina Rasulullah adalah merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih mulia dari orang lain dengan perlambang pakaian. Nggak boleh. Merasanya itu, Pak. Jadi bukan hanya sekedar lambang pakaian. Sehingga mohon maaf, tiba-tiba Bapak pakai celana sudah normal-normal begini, kemudian digunting sampai ke lutut begini, takut sombong katanya. Lah ini jangan sampai salah tangkap. Mohon maaf, boleh berbeda ya. Misalnya saya pakai begini, pakai kiai-kiai saya kalau sarungan itu sampai mata kaki. Iya. Jadi ada yang tinggi. Alasannya itu saya tanya, takut kena najis ya. Ya. Alasannya begitu. Jadi ada yang biasa juga. Maksudnya seperti saya biasa ya. Tidak, kalau terlalu tinggi pakaian saya nggak pas gitu ya. Masa orang Islam itu tampilannya mau jadi rusuh gitu ya, jadi nggak bagus. Ikuti apa namanya, spiritnya saja. Yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad memakai apapun ya dengan lambang kesombongan. Pakai surban misalnya, merasa suci. Lah jadi nggak benar ini, nggak baik ini. Sehingga kalau ditanya, Kiai kenapa pakai surban? Ya bukan gagah-gagahan saya merasa suci, enggak. Kenapa? Karena ittiba gitu saja. Atau Bapak mempunyai sebuah pemahaman, oh saya pakai celana diangkat sedikit ya ingin mengamalkan hadis ini, ya monggo. Tapi ada juga orang yang merasa suci, merasa bersih karena sarungnya lebih tinggi daripada orang lain. Lah, merasanya itu yang tidak boleh. Paham ya Pak ya? Saya sedih karena banyak orang yang menangkapnya ya seakan-akan Islam itu akhirnya cingkrang semua gitu. Orang cingkrang nggak salah ya, nggak salah. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Tidak penting saya menyinggung itu. Silakan Bapak punya pemahaman, tetapi pemahaman saya, dan itu bukan pemahaman yang saya tangkap, tapi saya tangkap dari beberapa kitab-kitab fikih, bahkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian. Dan orang Islam kalau pakaian bagus jangan diartikan sombong, enggak. Saya punya dasar. Dasarnya apa? Oh, kiai itu kalau ceramah pakaiannya bagus-bagus. Apalagi kalau di TV, Pak. Saya kan sering di TV, di Kompas TV. Saya selama bulan Ramadan ada sahur time. Itu saya mengisi. Tulis saja Bapak di YouTube sahur time akan muncul itu. Atau kalau di Serambi Islami di TVRI saya mengisi 1 minggu sekali cuma ya. Atau di Kiswah, ya ini di iNews TV itu setiap Sabtu dan Minggu. Tampilannya ya harus bener dong. Saya mewakili kiai, saya mewakili ustadz. Masa tampilannya itu rusuh ya, nggak bener, kumal gitu. Lah tujuannya apa? Saya tahu dasarnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, senang kepada keindahan. Ini yang penting begini, yang penting. Apakah Bapak berpakaian apapun diilmuin gitu, didasari oleh ilmu. Kalau didasari oleh ilmu, insya Allah akan ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kiai-kiai itu banyak yang suka bercanda Pak. Ketemu bercanda, ketawa gitu ya. Kiai satu dengan kiai yang lain. Kalau ketemu saya di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya kadang-kadang rapatnya apa sih? Nggak banyak. Baru setelah ketemu banyak bercandanya. Tapi ada ilmunya itu. Bukan cekikikan atau bercanda tidak ada maknanya. Maknanya kita sedang menampakkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, itu khaulus surur, menyenangkan kepada orang, dapat pahala.
Nah, ada orang yang nggak punya ilmu akhirnya dilambangkan dengan mabuk, akhirnya cekikikan, ya dapat dosa lah. Demikian ya, karena ada ilmunya Pak Ustaz. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Abdul Munib. Ya. Pak Kiai. Ya. Gini Pak Kiai. Tadi masalah ada 3 penyakit hati tadi Pak Kiai. Saya tertarik dengan nafsu tadi Pak Kiai. Ini penyakit ini agak sulit bagi saya Pak Ustaz ya, untuk mengontrolnya, untuk mengendalikannya. Sebetulnya amal-amalan apa yang bisa menguatkan saya agar nafsu itu bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Bagi kami yang mungkin saya lah ya, lagi mau belajar ini gimana kita mengatasi nafsu itu dan amal-amalan apa yang harus kita amalkan. Makasih Ustaz. Oke. Terima kasih. Yang ditanyakan kadang-kadang lebih liar lagi nafsunya. Tapi saya tahu bahwasanya paling tidak ikutin syariat yang wajib. Misalnya berkaitan dengan kita, kebutuhannya di dunia ini 2 Pak. Rasa kenyang, rasa aman. Kebutuhan dasar manusia. Dan itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan Baitullah ini. Sembahlah aku, gampangnya katanya Allah. Kenapa aku harus disembah? Harus kau sembah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Aku telah memberi 2 hal, rasa kenyang dan rasa aman. Manusia punya kebutuhan itu. Bapak mengejar rasa itu. Dibela-belain, siang jadi malam, malam jadi siang. Kerja pontang-panting demi memenuhi itu kebutuhan kita. Cuma pesan saya, paling tidak syariat yang wajib lah. Kelas kita di kota ya, kecuali kiai-kiai yang khusyuk, memang menghususkan diri taqarrub kepada Allah. Ya kelas kita yang penting waktunya sholat, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Sholat tepat waktu. Artinya kita sudah mengekang, melawan nafsu kita. Nafsu yang mau mengumpulkan dunia semau-maunya, stop dulu, stop. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada bapak yang banyak, silakan. Kalau bisa orang Islam itu kaya. Orang terkaya di Indonesia itu harusnya nomor 1 orang Islam, jangan orang sebelah sana. Jangan kemudian kita dilambang-lambangkan orang Islam nggak apa-apa. Di dunia ini adalah surganya orang kafir, nerakanya orang, bukan neraka, penjaranya orang mukmin. Akhirnya terpatri, kemudian terlambangkan, nggak apa-apa lah kita miskin-miskin aja. Jangan gitu. Pernah Islam itu pada zamannya menguasai dunia. Ya era-era zaman dulu, baik secara ilmu, secara budaya, arsitektur bangunan dan sebagainya. Jadi saya ingin menekankan, Bapak bagaimana sekiranya nafsu saya itu terkendali. Paling tidak yang wajib-wajib lah. Dikasih duit yang banyak sama Allah, jangan lupa 2,5%, jangan dimakan semua, penyakit itu. Nggak usah pakai ayatnya itu makan duren gitu ya. Makan duren, silakan. Makan apa saja. Makan kepiting, makan aja, tapi kulitnya jangan dimakan, cangkangnya itu mati sampean. Artinya apa? Allah memberi pesan, hendaknya jangan kamu nurutin nafsu. Terus bagaimana pakai? Ya yang wajib-wajib lah. Boleh nikah, boleh. Nah, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Memang Islam itu boleh menikah lebih 1, 2, 3, 4. Kalau 5 nggak tahu, saya nggak tahu kitabnya itu. Karena memang ada orang yang tidak memungkinkan untuk 1, ada. Jangan diomelin itu. Kalau bapak cukup 1 yang makanannya itu terong, makanannya apa ya, biasa-biasa, vitaminnya biasa-biasa di Indonesia. Tapi ada orang yang memang nggak bisa, memang dia harus punya lebih daripada 1, mungkin alasannya banyak. Nah itu para jemaah sekalian, jangan sampai berlebih-lebihan. Asal ketemu ya pakai, asal ketemu pakai, itu namanya bapak bilang tadi nafsunya sudah tidak terkendali. Bab apa sajalah, bab waktu, bab harta dan seterusnya. Paling tidak kewajiban ini sudah terpenuhi, kewajiban.
baru bapak tidak disebut sebagai hubbud dunya. Nah, nanti kalau pingin level yang paling tinggi, ibarat pakaian, ya pakaiannya lebih bagus lagi, misalnya mereknya merek lebih bagus. Yang pertama intinya adalah bapak cukup menutup aurat. Bapak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kewajiban, yang sunat itu kan tambahan. Itu mungkin itu terapinya ya, mohon maaf, terapinya demikian. Sehingga puasa itu bagian daripada bagaimana sekiranya nafsu kita ini tidak liar gitu, tidak liar. Baru nanti kalau sudah tidak liar, tunduk nafsu kita, baru nanti kita akan dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Karena nafsu bapak sudah terkendali. Suruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa, suruh zakat, zakat, gitulah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Besok kita mati, diridhoi sama Allah, diterima sama Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk surga bersama hambaku. Wadkhuli jannati, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada segala aktivitas kita, mengharapkan ridho dari Allah, dan tentu yang spesifik di kalimat itu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya pikir ini saja saya mengirit suara karena saya masih berapa hari lagi Ustadz Faruk? Ya. 3 hari lagi, ada berapa tempat lagi saya disuruh ngomong ini? 10 tempat. Allahu Akbar. Sebenarnya saya lebih senang di Jakarta Pak ya, karena saya ngaji dengan santri-santri. Cuma ya ada kesempatan silaturahim dengan Ustadz Faruk, dengan para jemaah. Kemarin wali kota ada Isra Mi'raj, saya datang ya. Bismillah lah gitu. Mudah-mudahan walaupun 1 kalimat 2 kalimat ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dengan WA dan sebagainya, atau lihat di YouTube sajalah. Sudah zamannya sekarang. Kiai ya punya YouTube gitu. Tulis Kiai Haji KH Misbahul Munir, akan muncul nanti. Oh ini orangnya ya. Tapi karena sudah bertemu begini, insya Allah aman ya. Kalau ditanya Kiai Misbah itu nyantrinya jelas, pesantrennya jelas, ormasnya jelas. Kok andaikan saya salah, ada yang negor nanti. Ini namanya sanad. Ngaji itu harus bersanad, ada bersambung gitu. Sambungnya siapa? Kiai Misbah. Kiai Misbah dari mana sih? Oh dulu dia ngajinya di sana pesantren di Jawa Timur. Gurunya jelas. Guru saya Kiai Haji Abdul Alim, Kiai Hasani. Terus naik kepada gurunya lagi, kepada gurunya, sampai tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Rasulullah. Sekarang ini hati-hati, jangan sampai ya di YouTube Ustadz Google nggak jelas dari mana dia itu. Misalnya kalau saya dari MUI jelas, dari NU jelas, atau dari Muhammadiyah jelas, siapa yang bertanggung jawab keilmuannya itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina bersama astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Selanjutnya baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sambungkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah, di mana tidak ada besok di akhirat yang dapat memberi syafaat pertolongan kecuali Sayyidina Rasulullah. Orang yang paling utama yang berhak mendapat syafaat besok di hari kiamat
adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikutin bacaan saya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Para jemaah sekalian, mari kita aminkan doa saya. Mudah-mudahan dengan barokah doa ini kita diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, diberikan husnul khotimah. Amin. Untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia ini secara umum. Ya Allah, selamatkan dari segala mara bahaya. Allah segera angkat COVID-19 ini dari muka bumi. Amin. Sehingga kita bisa sholat berjamaah tanpa Amin. Jarak. Sholat berjamaah seperti biasa, kita bisa bersalam-salaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya, lahir dan batin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Amin. Wa hsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya. Amin. Wa adkhilna ma'al anbiya ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami. Amin. Wa auladana, dan putra-putri kami. Amin. Wa ahlana, dan keluarga kami. Amin. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Orang yang ahli ilmu. Amin. Dan orang yang senang berbuat kebaikan. Amin. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama bifadli. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada hal kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf, tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.